Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan materi saya. Dan terima kasih kepada Profesor Hasnah telah membimbing dalam materi kali ini. Baiklah, saya Ayuni Jenia Ayunda Putri dari kelompok 2. Saya di sini sebagai penyaji 3 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul fonemik. Nah, fonemik itu apa? Fonemik adalah salah satu bidang kajian fonologi tentang bunyi bahasa yang bersifat fungsional, yang berarti bidang fonemik mempunyai fungsi sebagai pembeda makna. Dalam menemukan fonem, ada 3 tahap dalam fonemisasi. Yang pertama adalah tahap penyusunan atau arranging. Pada tahap ini, dilakukan pencatatan segala kemungkinan perbedaan bunyi bahasa yang dapat membawa perbedaan arti, baik di awal kata, tengah kata, maupun akhir kata. Lalu yang kedua, ada tahap perbandingan atau comparing. Pada tahap ini, kata yang sudah disusun tadi dibandingkan untuk mencari bunyi mana yang menyebabkan perbedaan arti. Nah, yang ketiga, ada tahap penggabungan atau combining. Pada tahap ini dilakukan penggabungan dari hasil perbandingan tadi sehingga akan ditemukan sejumlah bunyi bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti atau yang disebut fonem. Kontras pasangan minimal. Untuk mengenal dan menentukan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau fonem, biasanya dilakukan melalui kontras pasangan minimal. Dalam hal ini, pasangan minimal ialah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Lalu kita akan lanjut ke bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip ataupun tidak, itu semata-mata ditentukan oleh lafal dan daerah artikulasinya. Yang tergolong bunyi-bunyi mirip secara fonetis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan seartikulasi, misalnya P dan B. Kedua bunyi ini dihasilkan oleh artikulator yang sama, juga dalam daerah artikulasi yang sama. Yang kedua, bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan daerah artikulasinya berdekatan, misalnya huruf P dan F. Kedua bunyi ini tergolong bunyi tak bersuara karena dihasilkan dengan pita suara tak ikut bergetar. Lalu lanjut yang ketiga, bunyi-bunyi yang lafalnya berbeda tetapi sedaerah artikulasi, misalnya B dan M. 4. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip tetapi daerah artikulasinya berjauhan, misalnya huruf M dan N. Lalu lanjut ke gejala fonologi pada bahasa Indonesia. Budiman tahun 1987 mengungkapkan beberapa macam gejala bahasa. Antara lain yang pertama, 1. Gejala asimilasi. Gejala perubahan penyesuaian dari fonem yang berbeda menjadi sama. Contohnya, al ditambah salam menjadi assalam. 2. Gejala disimilasi. Gejala perubahan fonem dari fonem yang sama menjadi berbeda. Contohnya, ber tambah kerja menjadi bekerja. 3. Gejala diftongisasi. Gejala perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap. Contohnya, sentosa menjadi sentausa. 4. Gejala monoftongisasi. Gejala perubahan vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Contohnya, gulai menjadi gule, satai menjadi sate. Yang kelima, ada gejala aferesis, yaitu gejala pengurangan fonem yang terdapat pada awal kata. Contohnya, ibu menjadi bu, mudik menjadi udik. Jadi, awal hurufnya dikurangi. Yang keenam, gejala sinkop. Gejala pengurangan fonem yang terdapat pada tengah kata. Contoh, tamat menjadi tamat, pelihara menjadi piara.
Yang ketujuh, ada gejala apokop, gejala pengurangan fonem yang terdapat pada akhir kata. Contoh, pelangit menjadi pelangi, sikut menjadi siku. Nah, sekianlah dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.